Ya, kembali lagi di AutoNet Max dengan Audi dan anak Bagas baru. Udah nggak anak baru udah lagi nggak anak ya baru lagi dong, sekarang ya. Bang. Oh, udah lama nih. Tapi di samping kita ini ada satu mobil yang kagetin. Yes, dia masih membawa nama WRX, nama yang melegenda di Subaru. Betul, tapi dia dalam bentuk Wagon. Ya, di samping kita ini adalah Subaru WRX Wagon 2023. Jadi mobil ini waktu diperkenalkan di Tokyo Motor Show 2019 ya, kalau nggak salah, itu namanya Subaru Leopard. Tapi untuk pasar internasional dan generasi kedua ini, namanya sekarang WRX Wagon atau Sport Wagon. Sport Wagon di beberapa negara. market. Nah, Bagas akan bahas eksteriornya ya, Ya, beberapa detail sama WRX yang biasa. Gua akan bahas nyetirnya dong. Subaru kalau nggak nyetir bukan Subaru. Cek terus video ini. Yuk. Kalau WRX Sedan itu tampil lebih agresif, WRX Wagon ini tampil lebih sopan karena di bagian bumper depan belakang sama tidak adanya cladding sama sekali di bodi eksteriornya, dia jadi tampil lebih maskulin. Walaupun ditampil lebih sopan, cuma kap mesinnya tidak sopan sama sekali karena masih ada air scoop. Gahar banget kap mesinnya. Selain itu, sisanya ada desain velg yang lebih maskulin juga karena dia menggunakan velg dual tone. Tidak lupa perbedaannya juga terdapat pada bagian grill di mana yang WRX Wagon ini tampil lebih santai sementara yang WRX Sedan tampil lebih gahar berkat motif honeycomb-nya. Kalau yang ini sih standar-standar aja ya grillnya ya. Garis-garis biasa aja. Oke, itu aja perbedaan eksterior dari WRX Sedan dengan WRX Wagon ini. Sekarang kita langsung masuk aja ke dalam nyobain si WRX Wagon ini. Karena tetap ini adalah sebuah Subaru. Hayu. Nah, sekarang kita dapat kesempatan buat nyetir nih, guys. Yes, akhirnya nyetir WRX Wagon juga. Bener. Dan ini gue berani bilang ini adalah WRX Nyaman. ternyaman. Bener loh. Pertama dari ergonominya ya, Bang. Iya, dari ergonominya dulu nih. Duduk sit in banget. Iya. Karena joknya bucket seat ya. Jadi meluk, bener-bener meluk banget posisi duduk kita dan enak banget. Ditambah nih. Visibility bagus banget. Jadi pilar A khas sedan ya. Pilar A-nya kecil, duduknya selonjoran, nggak gimana ya, nggak yang Kaku gitu kan, sampai gimana gitu kan, nggak, ini bener-bener nyaman banget dan duduknya bener-bener ergonominya pas banget buat lu nyetir. Iya. Dan di tengah kepadatan SUV ya, seneng lu gua nyetir sedan. Estate. Ini wagon. Seneng lu, gua maksudnya dengan posisi duduk yang sit in gitu loh, itu kayak enak aja gitu di tengah SUV yang tinggi, jangkung gitu. Kayak berasa masuk aja gitu ya, Bang. Iya, kayak langsung gitu. natural banget duduk di mobil ini. Dan itu nggak dirasakan sama pengendara doang loh. Penumpang pun berasa Penumpang enak nyaman karena pengaturan kursinya itu elektrik Ya. di baris depannya, dua-duanya. Kanan kiri elektrik, tapi untuk untuk pengemudinya sendiri dia ada fungsi memori. Di sini lumayan lengkap juga, termasuk ada lambar supportnya juga, Yes. maju mundur. Yang pasti dapetin posisi duduk ideal beserta sama pengaturan setir yang teleskopiknya ini sangat gampang. Plus setirnya gila enak banget. Enak dipegang ya. Meaty banget setirnya tuh. Dan kayak flat bottom gitu di bawahnya ini bikin dia jadi kayak Waduh. it's a Subaru gitu. Iya. It's a WRX. Oke, poin berikutnya adalah suspensi. Yes. Seperti tadi Bagas ngomong di awal-awal, ini adalah WRX ternyaman yang pernah gue coba. Gue pernah nyobain beberapa WRX dan WRX STI dan gue setuju. Jadi biasanya kalau karakternya WRX tuh agak kaku-kaku. Ini kaku, jangan salah, mobil ini kaku, tapi suspensinya soft banget. Jadi dia bukan adaptif ya, dia bisa electronically control suspension. Dia bisa diatur tingkat kekerasannya, mau normal, mau sport gitu loh, mau agak kaku, mau empuk atau mau comfort gitu kan ibaratnya, dia bisa diatur. Semuanya itu kalian bisa atur lewat tombol mode di sini. Tombol mode di sini nanti ada presetnya ya, ada comfort, normal, sport plus gitu kan, dan individual. Dan yang lucunya nih, kalau kalian pencet individual ya, nih masuk ke dalam individual, itu kalian bisa setting mau power unitnya mau apa. Intelligent, itu normal, ibaratnya eco lah. Kalau intelligent, kalau di Subaru intelligent tuh eco. Jadi mau pinter-pinter tuh eco. Terus kalian bisa atur juga sport atau
Sport Sharp. Wah, kalau Subaru Sport memang Sharp. istilahnya sportnya Sport Sharp, Iya. pakai kayak tanda crash gitu loh. Iya, tanda hashtag gitu ya. Hashtag gitu, Sport Sharp. Steeringnya juga kalian bisa atur, dia mau comfort, normal atau sport. Sport. Jadi pembobotannya atau apa, pembebanan setirnya juga dia nanti Feedback setir ya jadi lebih berat. bisa lebih berat, bisa lebih sporty atau lebih nyaman. Suspensinya juga kalian bisa atur. 3 tingkatan lagi tuh. 3 tingkatan, comfort, Sama. normal, atau sport. Sport. Lagi-lagi kalau comfort nih yang tadi gue lagi pasang nih comfort, gila ini mobil empuk banget, asli empuk banget. Bahkan menurut gue hampir menyamai empuk-empuknya mobil-mobil Eropa. Kalau menurut gue ya, kayak plus aja, pep gitu loh. Berasa jarak suspensi mah ini tuh jauh ya? Betul, betul. Nah kalau dipasang normal dia agak sedikit lebih kaku, kayak lebih napak gitu ya ibaratnya. Kalau diganti sport tentu aja dia kaku banget. Kaku. Dan gue notice satu waktu di suspensinya waktu di comfort begitu lugas ya, kenceng sih. Tapi kayak ngedongak gitu, Ngedongak, iya. gitu kan, kayak ngangkat dikit gitu kan, karena empuk. Badannya naik iya, gitu. karena dia empuk. Ya balik lagi, ini mobil jadi mobil yang bisa kalian bawa ke track, ready. Tapi kalian pakai sehari-hari gitu loh buat jemput anak, bawa anjing gitu, ibaratnya di belakang segala macem, enak. Oke, sekarang kita bahas yang paling disukain dari sebuah Subaru. Mesin boxernya. Mesin boxernya. FA24 ya, dengan menghasilkan tenaga sebesar 275 PS dan torsi 350 Nm. Tapi Kecil sih, ya, jujur aja kecil sih. 275 itu buat zaman sekarang agak kurang ya. Tapi balik lagi ini adalah sebuah WRX. Jadi kalau kalian tahu mungkin ya, Subaru tuh punya 2 kasta. Buat mobil-mobil high performance-nya dia, WRX dan WRX STI, Subaru Teknika Internasional. Jadi kalau WRX itu dia yang lebih user friendly, bisa dipakai sehari-hari, powernya nggak lebih dari 300 biasanya, 200-an something gitu, cukup banget. Tapi ada versi hardcore-nya, biasanya disebutnya WRX STI, lebih kaku, ban lebih gede, suspensi lebih sporty, performance oriented ya. power 300-an lebih. Jadi setara-setara sama Type R dan kawan-kawan lah ibaratnya biasanya STI-nya itu. Cuman untuk generasi terbaru ini dia tidak punya STI version. Nggak ada lagi. Jadi WRX ini versi paling mentoknya dari Subaru. Yes, dan ini namanya walaupun varian tertinggi Tune by STI, Betul. tapi nggak sepenuhnya STI. Tapi ini bukan full blood STI, gue Yes. berani ngomong karena gue pernah nyobain beberapa STI sebelum ini dan ya ini WRX. Yes. Benernya. Cuman balik lagi ya, nggak bisa dianggap remeh juga karena dengan FA24 275 PS itu 0 sampai 100 akselerasi 6 detikan saja. Wagon loh 6 detikan wagon saja. Ini sebuah ini wagon. mobil keluarga. Ini family car. Ibaratnya jadi sadis. Tarikannya seperti apa? Kita coba pas di jalanan depan ya. Nah, sekarang kita akan cobain akselerasinya. Jadi sedikit lagi sebelum kita ngegas nih ya. Yes. Mobil ini dilengkapi dengan transmisi atau gearbox CVT. Bener, CVT. Gue jujur aja gak feel, tapi begitu kalian coba, respon CVT-nya nih kita cobain dulu ya. Coba ya. Ini di comfort ya. Agak melek sih. Kalau di Awalnya tuh, comfort agak kurang sih awalnya ya. ada rasa ngaretnya Ada dulu. rasa ngaretnya dulu. Baru kick in. Coba kita pelanin dikit. Terus kita cobain di normal. Sedikit Nah. lebih responsif. Berkurang rasa ngaret. Kalau di normal sedikit lebih responsif. Tetap masih ada karakteristik kayak ngung CVT-nya, Rubber band effect-nya ya. rubber band effect-nya, tapi sedikit lebih responsif. Nah, andai kalau kita taruh di sport sekarang, bentar ya, bentar. Oke. Coba di sport. Tarik dikit di sport. Dan lebih pendek waktu nariknya lebih pendek dan lucunya lagi dia kayak ada simulated gearnya. Jadi begitu RPM tertentu dia kayak ngunguk Kayak ada shiftingnya. ada shiftingnya. Begitu dilepas juga kayak ada shift downnya kayak ngung gitu. Ini CVT loh. Lucu, iya makanya simulasi shiftingnya lucu juga. CVT loh. Tuh. Wah enak loh. Tarik loh. Gak berasa udah 100 berapa tuh Bang? 140. 240. Tuh. Dan inget ini masih di sport ya Bang. Ini sport loh. Biasanya sih sport Sharp lebih gila lagi sih. Iya. Sekarang kita cari lagi. Tapi ini
gearbox CVT yang merubah pandangan gue terhadap sebuah gearbox CVT. Makanya pas di sport rasanya nggak kayak CVT loh. Gila, asli. Tarikannya. Gue jujur aja gue termasuk yang skeptis dengan penyematan gearbox CVT ini di sebuah WRX man gitu loh. Nama yang legend banget, tapi kok pakai CVT gitu. Tapi begitu nyobain langsung, sekarang kita cobain Sport Plus dengan gearboxnya yang jadi lebih nyendet ini. Nih coba nih ya. Lebih padat. Shifting iya. Ada. Powernya lebih ngisi di atas. Jadi lebih panjang napasnya. Iya, lebih panjang napasnya. Anjir. Di RPM 4000 aja masih ngisi powernya. Wow. Nice, gila, nice banget. Dia seperti kata Sano, nice. Nice. Gila, ini responnya sama apa namanya ya? Jedanya itu tuh. Dan ada nguk-nguknya itu tuh, ibaratnya tuh. Kan pas deselerasi berasa pas kan? deselerasi tuh kayak ada narik tuh. Dilepas juga Jadi mirip kayak bawa di City ya. Nah, itu dia. Tapi CVT loh, ini masih karakter CVT. Sadis sih. Ini pantesan juga mobil ini ya banyak dipakai untuk track ready juga. Karena dengan performance gearbox seperti ini dan akselerasi seperti ini, power seperti ini, ya nggak malu-maluin kalau masuk sirkuit juga gitu. Weekday, workday, weekend, track day. Anjir, enak loh asli. Ya baik lagi, ini di luar ekspektasi gua yang biasanya gearbox CVT itu lemot. Nah, itu ada shift down-nya. Gila ya Bang Subaru. Ya nggak heran juga waktu itu pas pertama kali ini keluar ya, gue sempat ngobrol-ngobrol sama anak-anak Subaru, bilang, "Lu cobain deh, Dik," dia bilang. "Ini nggak kerasa kayak CVT," dia bilang. Oke, coba gue cobain, dia bilang. Ternyata hasilnya seperti ini. Cuman ada satu yang gua rasain agak turn down ya. Ya nggak lu doang Bang, gue juga pun merasa kurang WRX nih, satu hal yang kurang WRX. FA24 nya tenaganya sebenarnya cukup lumayan, power bandnya juga sebenarnya di tingginya juga cukup lumayan, tapi suaranya kurang menggugah. Boxer loh ini. Bener, boxer rumble-nya kalau menurut gue ya, gue pakai EJ soalnya. EJ jauh lebih punya karakter growl-nya, punya karakter kasar-kasarnya. FA24 ini agak halus gitu loh. Terlalu halus, terlalu subtle. Mungkin kalau diganti header ya suaranya bisa lebih gahar ya. Cuman standarnya kayak gini tuh kayak agak muffled gitu loh, agak kurang. Ada yang bisa di gitu, ini lagi loh. Masih banget bisa di. Jadi emosinya tuh kayak kurang, aduh gitu. Rasa emosional dari sebuah WRX-nya itu loh, jadi kurang keangkat. Kurang keangkat. Cuman balik lagi ya, sebuah Subaru ya tetap punya emosional khas sendiri, dan gue bener-bener appreciate handlingnya dari sebuah WRX. Dia tajam, dia nurut banget tuh. Dia pindah dengan cepat sekali dengan drivetrain AWD-nya. Bikin dia itu di tikungan itu nempel kayak cicak. Wah, jadi waktu di tikungan kayak begini, lu cukup gas. Hajar aja 80 km per jam. Masuk langsung. Itu kelebihan dari symmetrical all-wheel drive. Mobil akan tetap balance, sekaligus dia tetap nempel di kondisi jalanan apapun juga. Karena dia full time AWD, bukan AWD yang on demand. Lu tahu kan gue nyinggung siapa? Iya. Nah, tentu saja kalau kebat-kebut pecicilan gitu ya nggak bisa lepas dari safety juga ya. Yes, jangan lupakan soal safety. Dan kebetulan WRX ini jadi model flagshipnya dari Subaru. Nggak mungkin dia nggak dipasangin Subaru EyeSight, karena di WRX Wagon ini udah dipasangin Subaru EyeSight terbaru dengan pre-collision braking, juga lane departure prevention function, di mana dia bisa nyetir sendiri. Dan lengkap banget ya, semuanya lengkap. Rear cross segala macam juga ada, blind spot juga ada ya di situ ya. Lane keepingnya juga dia ada ya di sini ya. Jadi ya bisa berasa semi otonom juga sih nyetirnya ya. Sebenarnya semi otonomnya sudah tersematkan sebagai standar di WRX ini. Jadi soal kenyamanan bener-bener totally nyaman. Biarpun ujung-ujung gue matiin. Karena ini asik buat dikendarain sih Bang. nggak asik untuk diintervensi. Off. It's all about the driver. Iya, betul. Tapi di sini gue menemukan nih Bang satu hal yang cukup diskriminatif. Waduh, apa nih? Head unit ini masalah apartheid kita nih. Afrika Selatan kita nih. Masalah konektivitas smartphone. Kan bisa Android Auto sama Apple CarPlay. Oke, bisa Android Auto sama Apple CarPlay. Tapi tampilannya Bang, kita pas Apple CarPlay full tampilannya nih ya. Iya, gua ngerti Karena lu pengguna Apple. Iya. Giliran gua yang pengguna Android nyolok,
Suprit. Suprit doang tampilannya. Ya ilah, kayaknya cuma 7 inci doang itu tampilannya. Kayaknya jadi waktu si Starlink ini kan navigasi sistem OS-nya namanya Starlink gitu kan, kayak Android HP-nya HP Cina murah. Ya gila, masa dibikinnya cuma segede gitu. Itu kayak 5 inci lebih dikit, 6 inci gitu tampilan, padahal layarnya si Starlink ini segede-gede gaban gitu loh ibaratnya. Makanya. Tapi begitu jadi Apple CarPlay, full screen dong. Full screen. Ya paling X mode-nya aja kan yang nggak dihilangin tapi gitu. full screen gitu loh. Jadi Full screen tetap. kayak di adjust biar tampil penuh di layar. Sedangkan kalau Android Auto ya segitu deh. Setengahnya doang kali ada. Masih kepotong sama AC, masih kepotong sama entertainment di display. Entertainment display ini nih. Dicuplikin nih sama editor nih. Berarti kayak gimana nih. Jadi kalau punya mobil ini kalian harus punya Apple. Elah. Males dah. Males sebagai pengguna Android. Kesel. Oke, jadi kesimpulannya si WRX Wagon ini memang memiliki mesin serta transmisi yang menunjang performa banget sih ya. Betul. Soal handlingnya gimana nih Bang? Kalau handlingnya, jadi menurut gue ya mobil ini tetap punya karakteristik sebuah WRX ya. Dia tetap fun to drive, symmetrical all-wheel drive-nya bikin dia juga tajam ya handlingnya. Cuman mobil ini ya di kondisi sport pun, suspensi sport pun dia empuk. Jadi nyaman. Sebenarnya sisi bagusnya adalah dia nyaman buat pemakaian sehari-hari, ini mobil akan cocok banget. Lagi pula dengan power yang 275 HP juga, mau sekacang apa sih kalian nganterin keluarga gitu kan. Itulah makanya. Jadi sebenarnya mobil ini baik lagi, lebih dari cukup untuk kalian pakai sehari-hari dan juga siap untuk track day. Oke, jadi itu aja sih kita dari nge-review si WRX Wagon ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, komentar aja di bawah, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Bagas Satrio. Audi Surya. Bye-bye.